Shalom Aleihim Bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Begini judulnya ya, Wahyu Alkitab beda dengan Wahyu non-Kristen ya. Ya saya ditanya, Pak, itu wahyunya Tuhan Yesus apa, Pak? Dikiranya Yesus itu seperti nabi terus terima wahyu gitu. Tak pernah ada Bapa disembah jadi Allah, dulu sekarang sampai selamanya Yesus itu Allah. Tak pernah berubah segala abad, dulu sekarang sampai selamanya. Allah itu satu roh maha hadir, Yesus Kristus Allah segala abad, dulu sekarang sampai selamanya. Allah yang esa juru selamat, Yesus Kristus Tuhan. Ya, wahyu di dalam Alkitab itu beda dengan wahyu di luar Alkitab, di luar kekristenan ya. Apalagi dengan Wahyu Sudono, Wahyu Sunarto ya. Ya, pemahaman yang salah gitu, salah arah gitu. Salah apalagi ya? Salah arah, salah sasaran gitu. Dikiranya Yesus itu seperti halnya nabi, lalu terima wahyu. Ya. Saya mau tegaskan ya, wahyu ada di dalam Alkitab, di kitab terakhir di Perjanjian Baru. Wahyu itu artinya penyingkapan. Di dalam bahasa Inggris disebut revelation. Ya, Yohanes menulis Wahyu 1 ayat 2, aku tuliskan apa yang aku lihat. Ya, jadi wahyu itu ditulis oleh Yohanes apa yang aku lihat. Yang kedua, Wahyu 1 ayat 10, ketika aku diurapi Roh Kudus. Diurapi oleh Allah, diurapi oleh Roh atau dikuasai oleh Roh. Wahyu 1 ayat 10. Jadi apa yang ditulis oleh Yohanes itu ketika dia lihat dalam keadaan dikuasai oleh Roh, itu disebut wahyu, penyingkapan. Lah kalau Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu, apalagi Paulus, apalagi ya, itu bukan seperti ya pengertian wahyu di luar kekristenan, Bapak Ibu Saudara ya. Lalu Yesus terima wahyu enggak? Ketawa kita ya. Kalau orang bilang Yesus terima wahyu enggak? Sorry, bedes pun ketawa. Bedes itu ketawa itu ya. Ya, Yesus adalah Allah. Ya, berarti kan baik-baik. Yesus itu Allah, Yesus itu Tuhan dari kapan? Dari sebelum segala abad. Ya. Ya. Sebelum segala sesuatu ada, sebelum kehidupan itu ada, Yesus sudah sebagai Allah itu. Jadi bagaimana Anda bisa nanya yang bikin ketawa si bedes gitu ya, yang mengatakan Yesus terima wahyu yang pertama apa katanya. Ya. Ya, Yesus adalah mengilhamkan semua. Bahkan ketika Yesus manusia, perhatikan baik-baik. Ketika Yesus jadi manusia, apa yang dikatakan itu disebut firman loh. Ya, Yohanes 12 ayat 48, yaitu firman yang kukatakan. Jadi ketika Yesus manusia berkata sesuatu, ya, tertulis di Alkitab itu disebut firman. Loh, padahal yang ngomong Yesus manusia itu dia. Karena Yesus itu Allah segala masa. Ketika jadi manusia,
eh, dia sebagai manusia, tapi di surga ada Allah yang namanya Yesus, ya. Ya, clear ya. Jadi aduh saya malu ya toh. Ya masa katanya ada orang nanya Yesus itu wahyunya yang wahyu pertama apa? Justru Yesus itulah yang memberi hikmat dalam penulisan ya. Kan Alkitab ditulis dengan 3 cara ya. Satu adalah ilham dari Allah di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Kemudian apa yang dilihat oleh penulis di dalam Wahyu 1 ayat 2 atau di dalam Lukas 1 ayat 1 dan 2. Kemudian dikuasai oleh Roh di dalam Wahyu 1 ayat 10. Ya. Semua itu siapa itu? Yesus. Ya. Yang memberi ilham penulisan Alkitab Yesus. Ilham Allah gitu. Yang menguasai Roh, dikuasai oleh Roh. Roh itu roh siapa? R huruf besar, Roh Yesus, ya. Jadi tidak ada Yesus menerima wahyu yang pertama, yang kedua. Sorry, saya harus ngomong primitif banget ya mikirnya ya. Tak pernah ada Bapa disembah sebagai Allah, dulu sekarang sampai selamanya. Yesus itu Allah, tak pernah berubah segala abad, dulu sekarang sampai selamanya. Allah itu satu roh maha hadir, Yesus Kristus Allah segala abad, dulu sekarang sampai selamanya. Allah yang esa juru selamat, Yesus Kristus Tuhan. Tak pernah ada Bapa disembah sebagai Allah, dulu sekarang sampai selamanya. Yesus itu Allah, tak pernah berubah segala abad, dulu sekarang sampai selamanya. Allah itu satu roh maha hadir, Yesus Kristus Allah segala abad, dulu sekarang sampai selamanya. Allah yang esa juru selamat, Yesus Kristus Tuhan. Allah yang esa juru selamat, Yesus Kristus Tuhan. Allah yang esa juru selamat, Yesus Kristus Tuhan. Jadi Yesus itu Allah yang esa, juru selamat, Tuhan. Ya, mana bisa Tuhan menerima wahyu dari Tuhan? Primitif banget. Ya. Kadang-kadang saya tuh mesti ngomong begitu kepada para mu'alaf. Mu'alaf ini kan modalnya klaim doang. Aku ini hebat loh, kata-kata para mu'alaf tuh ya. Aku ini mu'alafnya di atas mu'alaf gitu. Ya. Di depan hati dia apa? Sorry, primitif banget ya. Yesus itu Allah segala masa. Kamu nggak pernah bisa kan? Nggak mungkin bisa. Karena rohmu, pikiranmu tidak mungkin bisa melanggar yang namanya Yesus membuka pikiran mengerti kitab suci. Kamu kan tidak percaya Yesus. Jadi tidak mungkin mu'alaf itu ngerti kitab suci, ngerti Alkitab. Nehi, tidak mungkin. Tidak mungkin kamu itu melanggar bahwa Yesus Kristus membuka pikiran mengerti kitab suci. Ya.
Yesus yang membuka pikiran kita, perhatikan, untuk mengerti kitab suci. Hanya Dia yang bisa menyingkapkan rahasia segala firman-Nya. Yesus yang memilih kita semua jadi alat pilihannya. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Glory, haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya padamu. Yesus, Kau Allah satu-satunya dalam hidupku. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanyalah untuk-Mu. Yesus, Kau Allah satu-satunya dalam hidupku, ya. Yesus itu Allah. Jadi tidak mungkin Allah menerima wahyu. Wahyu Sudono lagi ke pasar tuh sama istrinya. Ya, pengertian wahyu yang Anda pahami itu bumi dan langit, bedanya sama wahyu di dalam kekristenan. Wahyu itu artinya penyingkapan, artinya kalau bahasa mudah dimengerti itu kesimpulan. Alkitab itu perjanjian baru, ya, perjanjian lama juga, dari Kejadian sampai Wahyu itu disingkap, ya, ada di kitab Wahyu itu. Makanya kata aku di dalam Kejadian 1 ayat 29 sama dengan kata aku di dalam Wahyu 20 ayat 16. Siapa? Aku Yesus. Ketika Anda tahu seperti ini, maka mudah toh. Oh, berarti dulu yang menciptakan bumi segala itu Yesus toh. Lah iya. Pakai kata aku yang sama. Aku A-nya huruf besar, ya. Kejadian 1 ayat 29 itu kan pertama kali nongol kata aku. Nih. Gitu. Aku. Nanti diakhiri Wahyu 22 ayat 20. Aku di Kejadian sama aku di Wahyu sama nggak? Sama. Allah misalnya, Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah. Jadi Allah di Kejadian 1 ayat 1 harus sama di Wahyu 21 ayat 7. Aku akan menjadi Allahnya. Ini perkataan langsung Yesus, ya. Ya. Ada juga nanti di Wahyu 22 ayat 3, ya. Allah dan anak domba, ya. Jadi Allah segala masa. Wahyu itu penyingkapan, Pak, bukan terima firman, ilham, bukan, ya. Beda, ya. Ya. Padat, singkat, dan clear. Saya senang dengan lagu ini, makanya saya mau nyanyi ini. Kasih itu dari Allah, sebab Allah adalah kasih. Kasih tak berkesudahan, kasih itu sempurna. Semua orang yang mengasihi lahir dari Allah. Dia mengasihi lebih dahulu daripada kita. Semua yang percaya kepada Yesus, kasih-Nya sempurna. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Yesus tak berkesudahan. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.